Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita yang saat ini sudah berada di penghujung tahun 2020, 4 hari ke depan kita akan mengakhiri tahun 2020 atas pertolongan dan anugerah Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan saudara-saudara di dalam kitab Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi kuat dan teguh di dalam Tuhan adalah merupakan syarat supaya Kristus diam di dalam hati kita oleh iman kita. Artinya saudara-saudara, kalau kita tidak kuat, gampang terseret oleh arus dunia, goyah, tidak teguh dan goyah, gampang sekali diombang-ambingkan oleh rupa-rupa persoalan dan juga pengajaran-pengajaran yang palsu, saudara-saudara. Maka dari firman Tuhan ini kita mengetahui Kristus tidak akan bisa diam di dalam hati kita. Itu sebabnya teguh dan kuat di dalam Tuhan adalah merupakan syarat supaya Kristus diam di dalam hati kita. Nah, bagaimana bentuknya berdiamnya Kristus di dalam hati kita, saudara-saudara? Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Kristus diam di dalam hati kita. Kalau kita lihat di dalam kitab Petrus, 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 15, nasihat dari Petrus kepada orang-orang percaya di zaman itu disebutkan. 1 Petrus 3 ayat 15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Kalau saudara-saudara kita membaca dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di sana disebutkan berikanlah tempat yang istimewa di dalam hatimu bagi Kristus sebagai Tuhan. Berikan tempat yang istimewa bagi Kristus sebagai Tuhan di dalam hati kita. Artinya saudara-saudara, di dalam hati kita ini kita memang menaruh banyak hal. Kita menaruh keluarga kita, suami, istri, anak-anak, orang tua kita di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Kita menaruh pekerjaan kita di dalam hati kita juga. Kita menaruh lingkungan kita juga di dalam hati kita. Tidak mungkin kita tidak memikirkan semua itu. Kita pasti pikirkan. Kita pasti taruh semua itu di dalam hati kita. Tetapi firman Tuhan berkata, lebih daripada yang lain, lebih dari apapun juga, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Berikanlah tempat yang istimewa bagi Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan. Apapun yang ada di dalam hati kita, saudara-saudara, Kristus adalah yang terbesar, yang mengambil tempat di dalam hati kita. Ini begitu penting, saudara-saudara. Yesus berkata, barang siapa yang mengasihi dirinya sendiri, mengasihi ibu bapanya, mengasihi orang tuanya, mengasihi anak-anaknya, mengasihi yang lain lebih daripadaku, kata Tuhan, ia tidak layak menjadi muridku. Artinya saudara-saudara, biarlah Kristus menempati tempat yang terbaik di dalam hati kita, saudara. Tempatkan Kristus secara istimewa di dalam hati kita. Hari-hari ini kita juga masih dalam suasana Natal. Yesus lahir di dalam dunia ini. Banyak orang menolak dia. Banyak orang mengolok-olok dia. Banyak orang tidak menerima dia di dalam kehidupannya. Tetapi kita, saudara-saudara, orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, orang-orang yang telah menerima anugerah dari Tuhan, tempatkan Kristus di dalam hati kita secara istimewa. Berikan tempat yang istimewa di dalam hati kita bagi Kristus
sebagai Tuhan, maka Dia akan mengendalikan seluruh hidup kita. Dia sebagai Tuhan, Dia sebagai Raja, Dia akan mengendalikan seluruh hidup kita, membawa hidup kita kepada kemuliaan demi kemuliaan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya.